Untuk membuat Islam tampak menarik bagi orang kulit hitam, beberapa Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkulit hitam. Bahkan Allah juga diklaim hitam. Apa? Masa sih? Mari kita lihat apa yang dikatakan seorang Muslim kepada Malcolm X dalam film ini. I'm telling you God's words, not no hustle. And I'm gonna tell you, God is black. God is black. Allah itu hitam, Nabi Muhammad juga hitam, dan Islam adalah agama orang Afrika. Islam menghapus perbudakan, membebaskan budak, mengangkat derajat wanita, menghilangkan diskriminasi. Tapi, tidak ada bukti apapun dari pernyataan itu. Malah sebaliknya, literatur Islam menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memperbudak orang, menjual belikan budak, termasuk beberapa budak kulit hitam. Wah, sering-sering berkunjung ke sini ya Rasulullah. Dia bukanlah orang berkulit hitam atau orang Afrika. Hadis menekankan betapa putihnya kulitnya. Hadits Sahih Al-Bukhari, nomor 358. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Hadits Sunan Abu Dawud nomor 989. Beliau memanjangkan kedua tangannya dengan menjadikan punggung telapak tangannya menghadap ke arah bumi, sehingga aku melihat putih ketiaknya. Sahih Bukhari, volume 2, buku 17, hadits 122. Abu Juhaifah berkata, beliau Rasulullah berkulit putih. Nabi Muhammad bukanlah orang bule, tetapi seorang Arab yang kulitnya relatif lebih cerah daripada kebanyakan orang Arab lainnya. Pernyataan berulang kali tentang kulitnya yang putih secara langsung berkaitan dengan makna warna hitam dan putih dalam Islam. Kulit hitam dan putih di hari kiamat. Quran, Surah Ali Imran, ayat 106. Pada hari itu ada wajah yang diputihkan, dan ada pula wajah yang dihitamkan. Adapun orang-orang yang wajahnya dihitamkan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab akibat kekafiranmu itu. Quran, Surah Az-Zumar, ayat 60. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Menurut ayat-ayat ini, orang yang diputihkan wajahnya akan masuk surga, sedangkan orang yang dihitamkan akan masuk neraka. Bahkan orang kulit hitam akan diputihkan wajahnya di surga Islam, seakan ada yang salah dengan wajah yang berkulit hitam. Pokoknya, Allah tidak mau melihat wajah kulit hitam di surga. Waduh, ya enggak kayak gitu. Ayat-ayat itu hanyalah perumpamaan saja tanpa makna rasis. Akan tetapi, ada beberapa hadis yang menghubungkan penciptaan orang kulit hitam dan nasibnya di hari kiamat. Musnad Ahmad, nomor 26216. Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul. Dan Allah memukul bahu bagian kirinya kemudian keluar keturunan yang berkulit hitam seperti arang. Lalu Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian Allah berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Hadits ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dalam Islam, Allah telah menentukan takdir manusia sebelum Dia menciptakannya. Dia sudah memutuskan untuk memberkati orang kulit sangat putih ke surga dan mengutuk orang kulit sangat hitam ke neraka. Bagi Allah, putih itu suci, bersih, sedangkan hitam adalah kebalikannya. Ini jelas merupakan sikap rasis manusia biasa dan bukan Tuhan yang sejati. Muhammad Rasulullah. Shifa of Qadi, Iyad, halaman 375. Ahmad bin Abi Sulaiman, sahabat Sahnun, berkata, siapapun yang mengatakan bahwa Nabi berkulit hitam harus dibunuh. Nabi bukan orang kulit hitam. Organisasi Islam kulit hitam di Amerika, yakni Nation of Islam, mengatakan orang bule adalah setan. Mereka pasti terkejut jika tahu perkataan Nabi Muhammad berikut. Nabi berkata, siapapun yang ingin melihat setan, maka lihatlah Nabtal bin Al-Harith. Dia adalah pria kulit hitam yang kokoh dengan rambut panjang yang tergerai, mata yang meradang, dan pipi kemerahan yang gelap. Dia biasa datang dan berbicara dengan Rasul dan mendengarkannya dan kemudian menyampaikannya kepada orang-orang munafik. Tetapi Anda harus melihat keseluruhan konteks di sini. Nabtal adalah seorang munafik. Itulah sebabnya Nabi memanggilnya sebagai setan. Banyak orang munafik yang mengelilingi Nabi, tetapi dia hanya menyebut Nabtal, yang berkulit hitam, sebagai setan.
Bagaimana kalau menyebut wanita kulit hitam sebagai wabah penyakit? Hadits Sahih Al-Bukhari, nomor 6516. Salim bin Abdullah dari ayahnya, Aku bermimpi melihat wanita hitam, rambutnya acak-acakan, keluar dari Madinah hingga berdiri di Mahyaah yaitu Jufah. Maka aku takwilkan bahwa wabah penyakit Madinah telah dipindahkan ke sana. Wah, itu kan cuma mimpi buruk saja. Gak perlu dibesar-besarkanlah. budak-budak hitam milik Nabi Muhammad. Hadits Sahih Muslim nomor 3006. Peristiwa ini terjadi saat Nabi sedang bersiap hijrah ke Madinah. Ya Rasulullah, aku ingin berbayat padamu. Wah, dengan senang hati aku terima. Terima kasih, Rasulullah. Aku akan ikut hijrah denganmu. Itu budak milikku. Mohon kembalikan dia padaku atau engkau bisa membelinya dariku. Loh, aku tak tahu kalau dia itu budak. Baiklah, aku akan menukarnya dengan budakku. Ini, silakan ambil. Ah, yang bener dong. Budakku itu orang Arab, sedangkan budakmu ini orang hitam. Baiklah. Nih, ku tambah satu lagi. Walah, apes nih. Aku rugi ribuan dinar gara-gara orang itu. Sial banget, hilang harta selemari. Rasulullah, ini ada orang lain lagi yang juga ingin bayat denganmu. Apakah dia itu budak atau orang merdeka? Aku gak mau kehilangan duit lagi. Rupanya, di masa itu, harga seorang budak Arab sama dengan harga 2 budak hitam. Nabi Muhammad memandang budak-budaknya sebagai pundi-pundi uang. Berikut adalah hadis lain tentang budak hitam milik Nabi Muhammad. Muwatta Malik, buku 21, nomor 21, 13, 25. Rifa'ah bin Zaid bin Wahab al-Jubzami telah menghadiahkan seorang budak hitam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Midam. Sewaktu Midam sedang mengurus pelana unta Rasulullah, sebuah panah melesat mengenainya sehingga dia tewas. Orang-orang berdatangan dan berkata, "Wah, dia sudah selamat masuk surga." Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidak demikian, demi yang menggenggam jiwaku di tangannya. Selimut yang diambil Midam di peristiwa Khaybar dari Ghanimah, rampasan perang, yang belum dibagi akan menyala menjadi api yang membakarnya di neraka. Untuk memperjelas, Muhammad berhubungan seks dengan anak kecil usia 9 tahun, merampok kafilah, dan memenggal ratusan orang Yahudi, tapi dia dianggap benar dan suci. Budak hitamnya hanya mengambil selimut sebelum harta rampasan dibagi, tapi hanya karena itu dia masuk neraka. Masak sih? Mematuhi pemimpin muslim secara membuta, begitu penting bagi Nabi Muhammad, sehingga ketika dia ingin menekankan kepatuhan, dia mengatakan kepada para pengikutnya bahwa mereka harus mematuhi, bahkan pemimpin terburuk yang bisa dibayangkan, di Sahih Bukhari 6609. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, Dengarlah dan taatilah sekalipun yang dijadikan pemimpin untuk kalian adalah seorang budak Habasi, yang kepalanya seperti kismis. Jadi, menurut Nabi Muhammad, pemimpin umat muslim terburuk adalah budak kulit hitam. Anda ini tidak jujur dan tidak adil. Salah satu sahabat terbaik adalah Bilal, dan dia adalah budak kulit hitam, yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Kami menghormati dan mencintai Bilal karena pengabdiannya terhadap Islam. Bilal adalah seorang budak sebelum ia masuk Islam dan terus menjadi budak setelah itu. Sahih Bukhari, volume 5, buku 87, hadits 99. Dikisahkan oleh Kais, Bilal berkata kepada Abu Bakar, Jika kamu membeliku untuk dirimu sendiri, maka simpanlah aku untuk dirimu sendiri. Tetapi jika kamu membeliku karena Allah, maka bebaskan aku untuk pekerjaan Allah. Hadits tersebut menjelaskan bahwa, setelah Nabi Muhammad wafat, Bilal meminta Abu Bakar untuk membebaskannya. Dia tidak akan meminta seperti itu jika dia sudah merdeka. Bilal adalah hamba yang baik dan berkah yang besar dari Allah. Saya pikir, Allah tentunya tak ingin saya kehilangan berkatnya. Yang mana yang Nabi? Orang kulit putih ini. Gimana sih rupa setan itu? Kayak orang hitam itu.
Sekarang bagaimana agama yang diciptakan oleh Nabi kulit putih, yang memiliki budak-budak kulit hitam, dan menyebut orang Ethiopia sebagai kepala kismis, dan mengatakan bahwa setan itu seperti orang kulit hitam, bisa dianut banyak orang-orang kulit hitam di negara barat. Dalam kebanyakan masyarakat kulit hitam di barat, ada kecenderungan umum tidak tahu tentang Islam. Orang-orang bahkan tidak tahu fakta paling mendasar tentang Muhammad dan Al-Quran. Dan ini memungkinkan pendakwah Muslim untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan tentang Islam, karena tidak ada yang akan memeriksa pesan mereka. Jadi, jika seorang pendakwah Muslim sedang berbicara dengan seorang wanita yang tertarik pada hak-hak wanita, Muhammad adalah pembela hak-hak wanita. jika dia berbicara dengan seseorang yang sangat menghargai sains, Al-Quran adalah mahakarya ilmiah, penuh dengan wawasan ilmiah ajaib yang baru diketahui berabad-abad kemudian. jika dia berbicara dengan seseorang yang peduli dengan keadilan rasial, Islam adalah agama yang membebaskan budak dan menegakkan kesetaraan ras. omong kosong. Tetapi orang-orang masuk Islam karena mereka percaya saja apa yang pendakwah itu katakan. Orang-orang tidak mau repot membaca sumber literatur Islam untuk melihat apakah keterangan dari dakwah Islam itu benar.